Capres, pimpinan nasional yang bisa menyiapkan lapangan pekerjaan harus mereka yang bisa melakukan dan melampaui perubahan. Anies Rashid Baswedan, KIP mendukung full Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden dan dilantik menjadi presiden Indonesia pada 2024. Kemudian bahwa tentu harus didukung dengan apa yang menjadi cita-cita proklamasi, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini adalah tugas seorang militer, tugas TNI. Sedangkan tugas polisial melindungi atau mengamankan. Oleh karena itu, untuk menyiapkan bonus demografi, lapangan pekerjaan untuk generasi muda, agar dia bisa hidup, bisa merubah nasib menjadi hidup lebih baik, KIP memiliki keyakinan, memiliki sikap yang tegas, bahwa meskipun KIP ini tidak memiliki kewenangan untuk mengusung, tapi punya kewenangan untuk mendukung, karena kita adalah memiliki basis politik yang sama dengan Demokrat, Nasdem, dan PKS. Karena KIP ini adalah bukan relawan, tapi adalah organ partai politik. Oleh karena itu, KIP dengan secara tegas melihat simpul-simpul aspirasi masyarakat adalah untuk menyambut bonus demografi, maka tentu Anies Rashid Baswedan harus didampingi dengan wakil presiden dari militer, yaitu Agus Harimurti. Ini saya kira itu dari saya. Kenapa semua ini? Karena ini adalah cita-cita proklamasi bahwa kombinasi sipil dan militer adalah Indonesia menuju perubahan, dan Indonesia menuju lebih maju lagi untuk merubah nasib bangsa Indonesia agar hidup pada lebih baik yang berkeadilan sosial. Nama itu muncul, Mas Ahaye disampaikan oleh Mbak Puan Maharani. Spirit yang ada kan spirit di dalam merangkul seluruh elemen politik. Kami memahami etika politik bahwa kerjasama antara Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat memang sudah dilakukan. Tetapi ketika ada masukan itu, ya menjadi tanggung jawab dari kami untuk disampaikan ke publik. Sehingga tentu saja dialog-dialog meskipun ada perbedaan posisi politik itu suatu hal yang sangat penting. Karena politik ini harus membuka ruang dialog. Dari aspek eksternal lingkungan strategis kita melihat bahwa antara Iran dan Arab Saudi oleh campur tangan Tiongkok itu bisa bertemu sebagai dua negara yang selama ini bertikai, ternyata juga bisa melakukan perundingan. Bertemu ini antara Partai Demokrat dengan PDI Perjuangan. Jadi ini lebih pada, kalau PHP ya pernyataan hanya pernyataan, tidak menuju kepada pernyataan yang harusnya persatuan, terutama karena saya tidak membayangkan apakah dalam waktu dekat akan terjadi pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, sama seperti pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan dengan P3 serta dengan PAN beberapa waktu yang lalu. Hanya dengan menyampaikan pernyataan-pernyataan seperti ini, barangkali kalau niatnya demikian akan ada cara-cara yang lain gitu. Tapi ini kan memang tepat dilakukan pada saat ada kunjungan dari berbagai partai, serta juga selesai Rakernas, dan kebetulan di situ Ibu Puan menyebutkan 10 nama ya, di mana salah satunya AHY. Jadi saya lebih melihat tadi sebagai formalitas, pernyataan hanya pernyataan, dan saya rasa teman-teman di Partai Demokrat tidak dengan mudah terpancing ya untuk kemudian ikut dalam persepsi yang ingin disampaikan bahwa ini seakan-akan untuk memecah belah. Saya rasa bukan di level itu pertandingan untuk sampai kepada memecah belah atau membuat
katakanlah sekarang ya, kubu Anies Baswedan tidak bisa maju misalnya. Tetapi sekali lagi ada jembatan antara pernyataan hanya pernyataan atau pernyataan harusnya betul-betul persatuan itu tadi, PHP juga. Yaitu saya menunggu misalnya ada pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak AHY ini sendiri dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Kalau itu terjadi, barangkali itu adalah jawaban yang lebih real ya, ketimbang kita berspekulasi. Dan bagi saya, Zaskia, itu sesuatu yang mengejutkan. Kalau terjadi betul-betul misalnya AHY itu nanti akan sampai menjadi wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Upaya PDIP tarik AHY, kader senior P3 dan Golkar justru membelot ke Anies. Dikutip dari republika.co.id, Jakarta. Nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi salah satu dari 6 kandidat untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo yang diusung PDIP dan P3. Hal ini disebut untuk menarik AHY dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang telah mengusung Anies Baswedan. Saya menghormati seperti saya menghormati siapapun yang memberikan sikap atau pernyataan. Bagi saya, demokrasi ruang yang bebas, ruang yang luas untuk hadirnya gagasan semacam itu, kata AHY mengomentari hal tersebut Rabu 7 Juni 2023. AHY menilai politik Indonesia memang harus cair karena bukan politik pembelahan. Jika Amerika Serikat saja yang hanya memiliki 2 partai selalu membuka komunikasi, Indonesia yang multi partai harus terus mampu membangun komunikasi. Ia menekankan kalau ada perbedaan antara 3 parpol merupakan sebuah kewajaran. Malah aneh jika 3 parpol 3 entitas berdaulat dengan konstituen masing-masing. Agenda semua seragam tanpa dialog dan debat. Terkait capres-cawapres KPP, ia menekankan memang belum tentu sempurna dan ideal, tapi AHY melihat paling tidak pasangan yang nanti dipilih menjawab kriteria yang sudah disepakati bersama dalam piagam kerjasama. Selebihnya kita serahkan kepada baca pres kita, Mas Anies Rashid Baswedan, ujar AHY. Nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi salah satu dari 6 kandidat untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo yang diusung PDIP dan P3. Hal ini disebut untuk menarik AHY dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang telah mengusung Anies Baswedan. Saya menghormati seperti saya menghormati siapapun yang memberikan sikap atau pernyataan. Bagi saya, demokrasi ruang yang bebas, ruang yang luas untuk hadirnya gagasan semacam itu, kata AHY mengomentari hal tersebut Rabu 7 Juni 2023. AHY menilai politik Indonesia memang harus cair karena bukan politik pembelahan. Jika Amerika Serikat saja yang hanya memiliki 2 partai selalu membuka komunikasi, Indonesia yang multi partai harus terus mampu membangun komunikasi. Ia menekankan kalau ada perbedaan antara 3 parpol merupakan sebuah kewajaran. Malah aneh jika 3 parpol 3 entitas berdaulat dengan konstituen masing-masing. Agenda semua seragam tanpa dialog dan debat.